Assalamualaikum teman-teman. Saya mewakili tim Study Academy akan memperkenalkan aplikasi kursus online yang bernama Study Academy. Study Academy adalah program kursus pembelajaran online berbasis mobile yang mengembangkan berbagai layanan belajar berbasis teknologi, termasuk video belajar, kuis, serta konten-konten pendidikan lainnya yang bisa diakses melalui aplikasi Study Academy. Study Academy juga memiliki misi untuk menyediakan dan memperluas pengetahuan IT melalui teknologi internet untuk semua kalangan, khususnya para pelajar, mahasiswa, dan lain sebagainya. Study Academy juga bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Oh iya, pada saat ini kami akan melakukan pengujian black box dan white box pada website Study Academy. Pengujiannya akan dilakukan oleh anggota tim Study Academy yang lain. Yang pertama, ada pengujian white box. Pengujian white box adalah pengujian yang dilakukan untuk menguji perangkat lunak dengan cara menganalisa dan juga untuk meneliti struktur internal dan kode dari perangkat lunak. Yang kedua, ada pengujian black box. Pengujian black box adalah salah satu metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada sisi fungsionalisasi, khususnya pada input dan output aplikasi apakah suatu fungsi sudah sesuai dengan apa yang diharapkan atau belum. Pada bagian black box, kami akan melakukan pengujian pada bagian fungsi yang ada di tampilan halaman website. Dan pada bagian white box, kami akan menjelaskan bagaimana suatu fungsi dalam berjalan sesuai hasil yang diharapkan. Berikut merupakan alur diagram login pada aplikasi Study Academy. Di sini kami menggunakan dua metode login, yaitu metode menggunakan Google. Lalu yang kedua itu menggunakan form email dan password. Nah, ketika kita memilih email dan password, kita harus menginputkan email dan password. Jika sudah, maka sistem akan melakukan pengecekan validasi. Jika email dan password yang digunakan benar, maka sistem akan mengalihkan ke halaman dashboard. Namun, jika salah, maka sistem akan melakukan cek validasi atau meminta input kembali hingga username dan password yang digunakan benar. Lalu, jika kita menggunakan metode menggunakan Google, maka di sini Google akan meminta akun yang tersedia di dalam web browser untuk dicek ke dalam sebuah database apakah akun tersedia di dalam database atau tidak. Jika akun yang tidak tersedia di dalam database, maka akan dibuatkan terlebih dahulu, lalu akan diarahkan ke halaman dashboard. Namun jika valid, jika ada, maka akan langsung diarahkan ke dalam dashboard. Berikut merupakan diagram alir untuk menambahkan data. Untuk memulai menambahkan data, kita harus menginputkan terlebih dahulu data yang diperlukan. Setelah itu, maka sistem akan mengecek validasi. Jika benar, maka data akan otomatis tersimpan ke dalam database dan akan memunculkan notifikasi data berhasil diinputkan. Namun, jika data tidak valid, maka sistem akan mengalihkan kembali pada input data. Berikut merupakan alur diagram edit pada aplikasi Study Academy halaman admin. Pertama-tama, kita akan mencari sebuah data yang akan diedit. Lalu, ketika kita menemukan sebuah datanya, kita akan menginputkan data yang akan diedit. Lalu sistem akan mencek validasinya. Jika iya, maka akan tervalidasi. Jika tidak, akan dicek kembali atau diinputkan kembali. Data yang sudah tervalidasi maka akan langsung teredit dan akan langsung menampilkan notifikasi data berhasil diedit. Berikut merupakan alur diagram hapus pada aplikasi Study Academy. Pertama-tama, kita akan mencari data berdasarkan ID. Lalu, jika kita memilih opsi hapus, sistem akan otomatis menghapuskan data yang dipilih. Maka
akan memunculkan notifikasi data berhasil dihapus. Berdasarkan alur diagram, saya akan menjelaskan source code pada aplikasi Study Academy untuk bagian login. Nah, setelah user menginputkan sebuah form, ketika disubmit, maka data-data di dalam form tersebut akan ditampung ke dalam sebuah variabel yang bernama request. Nah, variabel request tersebut akan divalidasi terlebih dahulu. Setelah divalidasi, maka akan lanjut ke dalam sebuah fungsi yang bernama login. Di dalam sebuah fungsi bernama login ini akan dicek lagi menggunakan fungsi bernama sign with email dan password. Fungsi ini bertujuan untuk mencek sebuah email dan password di dalam database. Apakah email dan password ini tersedia di dalam database atau tidak? Jika tidak, maka akan men-throw sebuah exception atau men-throw sebuah error dan menampilkan pesan email atau password salah. Namun, jika email dan password itu ada di dalam database, maka akan dibuatkan sebuah session yang berisi user ID. Lalu, session ini berguna untuk mengquery data ke dalam sebuah database untuk mencek sebuah role, apakah role user yang login ini itu sama dengan instruktur. Jika iya, maka akan diberi akses login. Jika tidak, maka akan memunculkan sebuah notifikasi akun kamu tidak memiliki Study Academy instruktur. Lalu, jika user mengklik tombol login menggunakan Google, maka di sana akan mengambil data-data token Google dari browsernya. Nah, ketika data tersebut ada, maka akan diverifikasi menggunakan Verify ID token. Lalu akan dibuatkan sebuah model untuk disimpan data-data tersebut berdasarkan data Google. Lalu akan di-query ke dalam sebuah database untuk mencari user yang bertipe ID sesuai dengan Google. Jika tidak ada, maka akan dibuatkan terlebih dahulu. Namun, jika ada, namun role-nya sama dengan student atau role-nya sama dengan admin, maka akan menampilkan pesan akun kamu tidak memiliki akses ke Study instruktur. Nah, jika tidak, maka akan masuk ke dalam login dan redirect ke dalam form instruktur. Perkenalkan, saya Farel. Di sini saya akan menguji website Study Academy menggunakan metode Black Box. Pengujian yang pertama yaitu membuka halaman home pada navbar. Aksinya yaitu klik link home pada navbar. Hasil yang diharapkan yaitu tampil halaman home. Ini sudah tampil halaman home dari website Study Academy. Pengujian yang kedua yaitu membuka halaman pusat bantuan pada navbar. Aksinya yaitu mengklik link pusat bantuan pada navbar. Hasil yang diharapkan yaitu tampil halaman pusat bantuan. Pengujian selanjutnya yaitu membuka halaman pusat bantuan pada navbar. Yang aksinya yaitu mengklik link pusat bantuan pada navbar. Hasil yang diharapkan yaitu tampil halaman pusat bantuan. Klik link pusat bantuan pada navbar. Sudah tampil. Yang ketiga yaitu membuka halaman instruktur pada navbar, yang hasilnya yaitu mengklik link instruktur pada navbar. Hasil yang diharapkan yaitu menampilkan halaman instruktur. Sudah tampil. Pengujian selanjutnya yaitu membuka halaman tentang Study Academy, tentang kami, kontak kami pada dropdown tentang pada navbar. Klik aksinya yaitu klik link tentang Study Academy, tentang kami, kontak kami pada dropdown tentang yang ada di menu navbar. Hasil yang diharapkan yaitu tampil halaman tentang Study Academy, tentang kami dan kontak kami. Pertama, menampilkan
tentang Study Academy. Sudah tampil. Yang kedua yaitu tentang kami. Sudah tampil. Yang ketiga yaitu kontak kami. Dan sudah tampil. Ujian selanjutnya yaitu membuka halaman privasi dan security pada Navbar. Aksinya itu mengklik privasi dan security pada drop-down lainnya. Yang diharapkan itu tampil halaman privasi dan security. Selanjutnya itu membuka halaman salah dan ketentuan pada Navbar. Aksinya yaitu mengklik saran dan ketentuan pada drop-down lainnya. Hasil yang diharapkan itu tampil halaman saran dan ketentuan. Sudah tampil halaman saran dan ketentuan. Setelah menguji bagian mudah Navbar, selanjutnya saya akan menguji ujian selanjutnya yaitu membuka halaman daftar menjadi instruktur pada Navbar. Aksinya yaitu mengklik link daftar menjadi instruktur pada Navbar. Hasil yang diharapkan yaitu tampil halaman register. Nah, sudah muncul. Yang kedelapan yaitu melakukan register menggunakan Google. Yang aksinya yaitu mengklik link Google pada form register. Hasil yang diharapkan yaitu berhasil register menggunakan Google. Nah, di sini harus memasukkan alamat email. Mana numpang kok? Verifikasi. Yang 10 yaitu melakukan register menggunakan email. Jadi saya akan memasukkan lengkap email, terus nomor telepon, setelah itu password. Setelah itu tekan tombol daftar. Ujian ke-11 yaitu melakukan login menggunakan email. Yang selanjutnya yaitu melakukan login menggunakan email. Aksinya yaitu memasukkan email dan password yang tadi sudah diinputkan. Hasil yang diharapkan yaitu berhasil login menggunakan email. Setelah itu tekan tombol masuk. Nah, setelah itu melakukan verifikasi email.
yang aksinya yaitu klik link yang ada di email, dan hasil yang diharapkan itu tampil halaman dashboard. Nah, sudah tampil. Setelah itu, membuka halaman formulir pendaftaran. Nah, aksinya itu mengklik link formulir pada drop-down profil. Hasilnya itu menampilkan halaman formulir. Nah, sudah muncul. Yang selanjutnya yaitu mengisi profil pada langkah pertama, yang aksinya itu melakukan input data pada form profil. Nah, hasil yang diharapkan yaitu data terkirim ke admin. Nah, untuk bagian sosial media itu opsional, bisa diisi atau tidak. Setelah itu tekan tombol selanjutnya. Nah, yang selanjutnya pengujian selanjutnya yaitu mengisi formulir bagian dokumen pada langkah kedua. Yang aksinya itu melakukan input data pada form dokumen. Hasil yang diharapkan itu data terkirim ke admin. Setelah mengisi, tekan tombol selanjutnya. Nah, yang pengujian selanjutnya yaitu mengecek formulir pada halaman pratinjau. Yang aksinya itu melakukan pengecekan pada form pratinjau. Hasil yang diharapkan itu data sesuai dengan yang diinputkan. Sini kita harus mengecek dulu. Skip data. Sini kita mengecek apakah inputan yang tadi kita inputkan pada langkah 1 dan kedua sesuai atau tidak. Nah, setelah itu tekan tombol submit. Yang selanjutnya yaitu logout, yang aksinya itu melakukan logout pada menu logout. Yang hasil yang diharapkan itu berhasil logout dan kembali pada halaman home. Hai, saya Ilham. Saya akan melakukan pengujian black box pada bagian menu admin. Sebelum masuk ke halaman dashboard admin, saya akan menguji halaman login terlebih dahulu. Pengujian yang pertama yaitu memasukkan data bukan email pada login admin. Aksinya yaitu menuliskan data tanpa ada add pada form input email. Misalnya kita masukkan data aja. Lalu login. Maka di sini akan ada pemberitahuan kalau login memerlukan add sebagai email.
maka pengujian pertama kesimpulannya valid. Pengujian yang kedua yaitu memasukkan password tidak valid pada login admin. Aksinya menuliskan password kurang dari 8 karakter. Dengan hasil akan muncul pemberitahuan kalau password minimal berisi 8 karakter. Kita coba. Password kurang dari 8 karakter. Lalu login. Maka form login akan memberitahu jika password minimal berisi 8 karakter. Maka kesimpulan dari pengujian yang satu ini valid. Pengujian berikutnya yaitu login admin tanpa mengisi reCAPTCHA pada login admin. Artinya tidak mengklik reCAPTCHA saat login. Kita coba. Email. Password tanpa mengklik captcha. Kita login, maka kita akan gagal login karena captcha-nya diperlukan untuk login. Maka kesimpulan dari pengujian yang tadi hasilnya valid. Berikutnya, dapat login dengan akun bukan admin. Aksinya memasukkan email dan password yang tidak tercatat sebagai admin. Kita coba. Lalu login. Maka akan muncul notifikasi identitas tersebut tidak cocok dengan data yang ada yang kami miliki. Maka yang tadi kesimpulannya valid. Lalu pengujian yang terakhir di halaman ini akan melakukan login dengan data sesuai. Aksinya masukkan email, password, dan reCAPTCHA yang valid. Kita coba. Setelah itu kita lakukan login. Jika data login yang kita masukkan benar dan valid, maka kita akan login ke halaman dashboard admin. Maka pengujian terakhir pada halaman login tersebut dengan hasil tampil halaman dashboard admin, kesimpulannya valid. Selanjutnya, saya akan mencoba untuk membuka halaman data admin dengan mengklik menu admin pada bagian sidebar. Ke user, lalu ke admin. Maka dengan mengklik menu admin pada sidebar, tampil halaman data admin yang berisi data. Berdasarkan hasil pengujian tadi, maka pengujian bagian ini kesimpulannya valid. Selanjutnya, saya akan mencoba untuk mencari data pada halaman data admin. Caranya dengan memasukkan filter pada pencarian data admin. Kita coba cari data. Login, maka akan muncul data dengan yang mirip dengan yang tadi dimasukkan. Maka berdasarkan hasil yang tadi, kesimpulan dari pengujian yang satu ini valid. Berikutnya, saya akan mencoba untuk membuka halaman data murid. Misalnya dengan mengklik menu student pada bagian sidebar ini.
maka akan muncul halaman data murid atau student. Kita bisa lihat datanya kosong, tidak ada. Jadi berdasarkan hasil tadi, ambil halaman data admin, maka pengujian yang satu ini hanya valid. Untuk mencari data murid, karena datanya belum ada, maka dikosongkan saja. Berikutnya, membuka halaman data instruktur dengan aksi mengklik menu instruktur pada bagian sidebar. Kita coba instruktur. Maka hasilnya akan muncul halaman data instruktur. Berdasarkan hasil pengujian tadi, yang satu ini kesimpulannya valid. Berdasarkan dari pengujian yang tadi, hasilnya ambil halaman data instruktur, kesimpulan pengujian yang satu ini hasilnya valid. Berikutnya, saya akan mencoba mencari data pada data instruktur dengan aksi memasukkan filter pada pencarian data instruktur. Kita cari, coba di bagian bawah ini. Oke. Maka akan muncul data sesuai dengan filter yang dimasukkan di bagian input data. Berdasarkan hasil pengujian tadi, kesimpulannya valid. Selanjutnya, saya akan mencoba untuk membuka halaman permintaan instruktur dengan mengklik menu permintaan pada bagian sidebar. Kita coba. Maka hasilnya akan menampilkan halaman data permintaan instruktur. Berdasarkan hasil tadi, kesimpulan dari pengujian yang satu ini hasilnya valid. Selanjutnya, saya akan mencoba untuk melihat jeda permintaan menjadi instruktur dengan mengklik icon kaca pembesar pada bagian aksi. Tekan, maka detail dari informasi instruktur akan muncul. Berdasarkan pengujian tadi, kesimpulan yang satu ini valid. Berikutnya, saya akan mencoba untuk mengubah data permintaan instruktur dengan mengklik icon pensil pada bagian aksi, lalu mengisikan data pada form pengubahan data permintaan instruktur. Ambil di sini kita coba untuk klik bagian di sini kita coba ubah data nama, lalu klik edit. Ya. Maka di sini nama akun terganti, lalu notif bahwa permintaan instruktur berhasil diubah. Dengan berdasarkan hasil yang tadi, berdasarkan hasil yang tadi, kesimpulan pengujian yang satu ini valid. Berikutnya, saya akan mencoba untuk mengkonfirmasi atau menolak data permintaan menjadi instruktur dengan aksi klik tombol centang atau silang pada bagian aksi. Kita coba menjadi instruktur. Setelah dikonfirmasi, maka permintaan instruktur yang tadi akan dihapus, lalu datanya masuk ke bagian instruktur di user. Kita lihat, bisa dilihat di halaman data instruktur ini dengan nama Rifki yang tadi sudah diganti, datanya masuk ke data instruktur.
dengan hasil pengujian yang tadi, maka kesimpulannya valid. Selanjutnya, saya akan menguji untuk membuka halaman kategori kursus dengan mengklik menu kategori kursus pada bagian sidebar. Kita coba kategori kursus, maka akan muncul halaman data kategori kursus. Maka pengujian ini berhasil. Berikutnya, menambahkan data kategori khusus baru dengan klik tombol tambah data kategori. Tambah kategori. Halaman form kita masukkan data-datanya. Di halaman form data ini kita masukkan datanya. Kategori submit dan kita bisa dilihat di sini data yang tadi ditambahkan yaitu kelas pemrograman kita masuk, maka berdasarkan hasil yang tadi kesimpulannya valid. Berikutnya saya akan mencoba untuk mengubah data kategori khusus dengan mengklik ikon pensil pada bagian aksi. Lalu kita coba dengan mengubah data yang tadi sudah ditambahkan. Di sini kita akan coba untuk mengubah namanya. Kita submit. Dan dilihat data yang tadi diubah hasil tersimpan. Maka hasil pengujian yang satu ini kesimpulannya valid. Berikutnya saya akan mencoba untuk menghapus data kategori kursus dengan mengklik ikon tempat sampah pada bagian aksi. Kita coba hapus data yang tadi ditambahkan. Kita hapus. Bisa dilihat data yang kita coba untuk hapus tadi hilang dari data kategori kursus. Maka kesimpulan pengujian yang tadi hasilnya valid. Berikutnya saya akan mencoba untuk membuka halaman tipe harga dengan mengklik menu tipe harga pada bagian sidebar. Kita coba pilih bagian tipe harga, maka akan muncul halaman data tipe harga. Berdasarkan pengujian tadi kesimpulannya valid. Berikutnya saya akan mencoba untuk menambahkan data tipe harga dengan mengklik tombol tambah tipe harga. Kita coba tambah. Bagian form ini kita coba masukkan datanya, misalnya sewa. Bulan kita submit, tambahkan. Kita bisa dilihat data yang tadi kita tambahkan sudah masuk di halaman data tipe harga, maka kesimpulannya valid. Berikutnya saya akan mencoba untuk mengubah data tipe harga dengan mengklik ikon pensil pada bagian aksi. Kita coba. Ganti deskripsi jadi sewa 1 bulan. Kita submit, tambahkan, maka data yang kita coba ubah tadi berhasil tersimpan jadi sewa 1 bulan. Maka pengujian yang satu ini hasilnya valid. Berikutnya saya akan mencoba untuk menghapus data tipe harga
dengan mengklik ikon tempat sampah pada bagian aksi. Kita coba ubah hapus data yang tadi diubah, data terhapus, akan hilang dari penyimpanan data tipe harga. Maka berdasarkan pengujian tadi, hasilnya valid. Berikutnya saya akan mencoba untuk membuka halaman tag dengan mengklik menu tag pada bagian sidebar. Kita coba. Maka di sini akan tampil halaman data tag. Berdasarkan pengujian tersebut, hasilnya valid. Berikutnya, saya akan mencoba untuk menambahkan data tag dengan mengklik tombol tambah tag. Coba tambah tag, lalu mengisikan data form ini, misalnya tagnya Ruby. Kita submit, tambahkan. Maka di halaman data tag ini kita bisa lihat data yang kita coba tambahkan berhasil tersimpan. Lihatkan pengujian tersebut, maka kesimpulannya valid. Berikutnya saya akan mencoba untuk mengubah data tag dengan mengklik ikon pensil pada bagian aksi. Kita coba. Coba ubah menjadi Ruby on Rails. Kita submit, tambahkan. Maka bisa dilihat data yang kita ubah tadi berhasil tersimpan menjadi Ruby on Rails. Maka berdasarkan pengujian tersebut, kesimpulannya valid. Berikutnya, saya akan mencoba untuk menghapus data tag dengan mengklik ikon tempat sampah pada bagian aksi. Kita coba hapus, delete data. Kita bisa lihat data Ruby on Rails yang tadi sudah tidak ada pada bagian halaman data tag. Maka berdasarkan hasil pengujian tersebut, kesimpulannya valid. Berikutnya, saya akan mencoba untuk membuka halaman tipe level dengan mengklik menu tipe level pada bagian sidebar. Klik tipe level, maka akan muncul halaman data tipe level. Berdasarkan pengujian tersebut, kesimpulannya valid. Berikutnya, saya akan mencoba untuk menambahkan data tipe level dengan mengklik tombol tambah tipe level pada bagian halaman data tipe level. Kita isi data tipe levelnya. Sangat mudah sekali. Kita submit, tambahkan. Bisa kita lihat data yang kita coba tambahkan tadi berhasil masuk ke halaman data tipe level. Maka berdasarkan hasil pengujian tadi, kesimpulannya valid. Berikutnya, saya akan mencoba untuk mengubah data level dengan mengklik ikon pensil pada bagian aksi. Kita coba ubah yang tadi. Kita ubah menjadi sulit. Kita submit, tambahkan. Maka data berhasil untuk diubah. Berdasarkan hasil pengujian yang tadi, kesimpulannya valid. Berikutnya, saya akan mencoba untuk menghapus data tipe level dengan mengklik ikon tempat sampah pada bagian aksi. Kita coba pilih, lalu delete. Oke, lalu pada bagian
Data tipe level, data yang kita hapus tadi sudah hilang. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, kesimpulannya valid. Berikutnya, saya akan mencoba untuk membuka halaman kursus dengan mengklik menu kursus pada bagian sidebar. Kita coba masuk ke halaman kursus. Di sini sudah tampil halaman data kursus. Maka berdasarkan pengujian tersebut, kesimpulannya valid. Berikutnya, saya akan mencoba untuk menambahkan data kursus dengan mengklik tombol tambah kursus. Kita coba tambahkan. Di bagian tambah kursus ini ada 4 langkah yang berisi detail kursus, kursus media, kurikulum, dan tinjau. Kita coba isi datanya. Misalnya nama kursus latihan Ruby, kategori, kita coba input anak-anak, levelnya master, kita harga bayar dengan waktu sekitar 20 jam. Harganya sudah input 200.000 dengan tag. Kita coba asal saja. Deskripsinya Tuhan bahasa Ruby. Kita masuk ke step berikutnya, langkah kedua, yaitu kursus media. Oh, promonya wajib diisi, tidak. Promo berikutnya, di langkah kedua ini yaitu kursus media, kita bisa inputkan thumbnail dari kursusnya, lalu video previewnya kita coba inputkan. Misalnya kita inputkan ini, lalu videonya kita coba jadi video playbacknya, video preview. Bisa dilihat videonya berhasil diinputkan. Lalu kita klik selanjutnya untuk masuk ke step berikutnya. Di langkah ketiga yaitu kurikulum, kita bisa menambahkan pembelajaran, misalnya nama materi, perkenalan. Disimpan. Bagian perkenalan ini kita bisa tambahkan submaterinya. Di bagian submateri ini kita bisa pilih video submateri. Misalnya kita inputkan, misalnya kita pilih video ini, loading, lalu kita tambah nama submaterinya, misalnya kita coba simpan. Maka di sini akan ditambahkan submateri. Kalau kita pilih selanjutnya, maka di langkah keempat yaitu pratinjau, kita bisa melihat data-data yang sudah kita masukkan dari langkah pertama hingga ketiga. Lalu kita klik selesai. Maka di halaman data kursus kita bisa lihat data yang sudah kita hasil tambahkan tadi. Maka berdasarkan pengujian tadi, penambahan data kursus hasilnya valid. Berikutnya kita akan mencoba untuk membuka halaman chat dengan mengklik menu chat pada bagian sidebar. Kita coba buka halaman chat. Setelah memilih halaman chat, bisa kita lihat halaman chat ini sudah muncul.
maka pengujian yang satu ini kesimpulannya valid. Berikutnya kita akan mencoba untuk mengirim pesan di grup chat dengan menginputkan pesan. Kita coba tes chat. Lalu kita kirim. Bisa kita lihat chat sudah masuk. Coba lagi kirim. Berdasarkan pengujian tersebut, mengirim pesan di grup chat, kesimpulannya valid. Pengujian yang terakhir yaitu melakukan logout dengan memilih pilihan logout di bagian kanan atas pada dashboard admin. Kita pilih yang kanan atas, kita pilih sign up, maka kita akan diarahkan ke halaman home dan sudah berhasil logout. Maka kesimpulan dari pengujian terakhir ini hasilnya valid. Oke teman-teman, sekian video pengujian aplikasi website kita Study Academy. Sampai sini aja. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe, karena itu semua gratis. Saya mewakili tim Study Academy izin undur diri. Assalamualaikum.